Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, adik-adik mahasiswa mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang kami banggakan. Pada kali ini kita akan membahas materi identitas nasional. Bahwa kalau kita bicara materi identitas nasional, itu tentu kita akan melihat identitas nasional itu sebagai sesuatu yang urgen bagi kehidupan bernegara, karena identitas itu kan yang membedakan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau orang dengan orang yang lain, apalagi kalau kita bicara bangsa dengan bangsa yang lain. Nah, identitas nasional ini tentu akan menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup sebuah negara bangsa. Dia akan memiliki kewibawaan dan kehormatan sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa lain, dan juga bisa menyatukan bangsa yang bersangkutan. Nah, ini ada gambar yang Anda lihat ya, ada peta wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika, kaitannya dengan bangsa. Kalau NKRI itu kaitannya dengan wilayah. Nah, konsep identitas nasional. Jadi kalau kita bicara identitas nasional, sebenarnya bahwa identitas nasional itu kan dari dua kata ya, identitas dan nasional. Kalau bicara identitas, itu tentu menunjuk pada ciri-ciri, tanda-tanda jati diri ya, yang melekat pada sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sementara kalau kita bicara nasional, nasional itu kan menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar ya, lebih dari sekedar ras, agama, budaya, ya suku bangsa. Tapi ada negara bangsa di situ. Nah, kalau kita bicara dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional itu melekat dalam arti jati diri, ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Karena kan identitas primer, identitas kesukubangsaan itu kan sudah ada jauh sebelum kita merdeka. Nah, setelah kita merdeka, kemudian terbentuklah itu identitas nasional ya. Nah, bentuk-bentuk identitas nasional, jadi identitas nasional itu sebenarnya bersifat sekunder ya. Sekunder dalam artian karena ada identitas-identitas sebelumnya terbentuk ya, terkait dengan suku bangsa ya, ada bahasa daerah, ada budaya daerah ya. Nah, ini yang disebut identitas primer. Tapi walaupun itu namanya sekunder, dibuat belakangan ya, sengaja dibentuk, sengaja disepakati, tapi dia sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan bersama negara bangsa yang dibentuk itu, ya, yang diharapkan bisa menjadi konsensus bersama, bisa menjadi label bersama, sehingga tidak ada diskriminasi di dalamnya yang nanti bisa memicu adanya konflik. Ya. Nah, kalau kita bicara bentuknya, ada 3 bentuk utama sebenarnya dari identitas nasional itu. Ada identitas fundamental, ada identitas instrumental, dan ada identitas alamiah. Jadi, fundamen berarti penting ya, mendasar. Yang mana itu identitas fundamental kita ya Pancasila. Pancasila itu adalah dasar negara, ideologi nasional, nanti kita bahas selanjutnya itu. Yang pasti bahwa itulah identitas fundamen, sangat mendasar. Kalau itu tidak ada, fondasi bangunan tidak ada, maka bangunan bisa roboh. Ya. Kemudian dari identitas fundamen ini karena dia berwujud nilai-nilai. Nah, bagaimana kemudian nilai-nilai itu diwujudkan dalam bentuk sesuatu yang konkret. Jadi ada norma-norma di dalamnya, ada operasional di dalamnya, ada instrumen-instrumen di dalamnya. Nah, konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia itulah yang disebut sebagai identitas instrumen, menginstrumen terjemahan nilai-nilai tadi, gitu ya. Ada banyak lah, ada bahasa, ada
bendera negara, ada lambang negara, lagu kebangsaan, itu semua adalah identitas-identitas instrumen. Kan banyak itu bendera-bendera klub sepak bola, Persib Bandung, PSM, ya. Bendera merah putih itu kan bendera identitas bersama bangsa Indonesia. Ada nilai kedaulatan di situ, ya, yang membedakan dengan bangsa lain. Makanya kalau bendera kita terbalik, itu berarti bisa menyinggung kedaulatan bangsa, ya. Dan itu tidak boleh. Kalau dilakukan oleh negara lain, itu bisa bermasalah secara hukum internasional, ya, karena menyinggung perasaan kedaulatan sebuah negara. Karena pemartabatan sebuah negara itu dari simbol-simbol yang dia miliki. Kemudian selanjutnya ada identitas alamiah. Nah, ini sudah ada dari dulu. Jadi wilayah ini kan sudah ada dari dulu. Kita negara kepulauan, kemudian kita negara dengan suku bangsa yang beragam, ya, majemuk, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bagaimana kemudian difasilitasi oleh pemerintah agar tercapai tujuan dan cita-cita negara. Itulah tantangan besarnya negara kita, ya. Nah, kemudian sumber historis, ya, identitas nasional kita. Dari mana itu sumber historisnya? Jadi kalau kita bicara sumber historis, saya pikir ya bangsa ini kan lahir tidak begitu saja. Ada proses dari awal bagaimana kemudian lahirnya semangat kebangsaan, ya, ada kebangkitan nasional, ya, tahun 1908, ada kesadaran untuk membentuk sebuah negara bangsa karena kita berada pada kondisi terjajah. Ada Kongres Kebudayaan tahun 1918, ya, kemudian ada Kongres Bahasa Indonesia di Solo 1938, ya. Itu semua adalah peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan, ya, dalam konteks membangun jati diri bangsa, identitas nasional, ya. Kemudian selanjutnya adalah sumber sosiologisnya. Jadi kalau bicara sumber sosiologis, ya tentu bicara terkait bagaimana kehidupan sosial budaya masyarakat kita, ya. Kemudian sumber politisnya, ya, tentu bicara sumber politis itu kaitannya dengan aspek hukum, ya, legal formal, bahwa bendera negara, bahasa negara, ya, lambang negara, lagu kebangsaan itu kan ada dalam konstitusi kita. Jadi itulah sumber politisnya, bahwa dijadikan sebagai identitas atribut kenegaraan dan dikuatkan dengan konstitusi dan ada undang-undang yang mengaturnya. Kemudian selanjutnya adalah esensi dan urgensinya. Apa sih itu urgensinya identitas nasional? Jadi ini adalah perjanjian luhur bangsa, ya, warisan dari para pendiri negara kita. Bahwa dengan identitas nasional tentu bangsa itu bisa dibedakan dan dikenal oleh bangsa lain. Nah, identitas nasional itu juga mempersatukan. Jadi bagaimana mempersatukan bangsa-bangsa yang berbeda, bahasa Bugis, bahasa Jawa, bahasa Batak, itu kan kalau masing-masing menggunakan bahasanya menjadi susah berkomunikasi. Makanya ada bahasa Indonesia mempersatukan perbedaan-perbedaan bahasa tadi. Ya. Kemudian tentu melahirkan kewibawaan negara. Kemudian selanjutnya dinamika dan tantangan. Nah, ini masalah. Karena identitas ini kan tentu negara bangsa sekarang ini di era globalisasi, ini di era teknologi informasi yang sudah bagus, sudah canggih, ya sekat-sekat geografi itu seperti hilang. Interaksi itu menjadi semakin intens. Dan itu bisa mempengaruhi budaya identitas sebuah negara bangsa. Bisa ada pembauran, ya, bisa ada akulturasi budaya, asimilasi budaya, diskusi budaya, dan seterusnya, yang akhirnya menggerus. Sehingga orang yang lahir dari etnis Bugis, dia bisa berbahasa Bugis misalnya. Akhirnya kemudian dia lupa siapa dirinya. Itu yang berbahaya karena kehilangan nilai-nilai kearifan lokalnya. Jadi ada 3 hal sebenarnya, ya. Kalau kita bicara identitas nasional, salah satunya itu adalah Pancasila tadi. Pancasila itu identitas fundament. Nah, Pancasila itu ya di Orde Baru kan dijadikan sebagai doktrin, ya, sebagai alat politik. Nah, sehingga kemudian di masa reformasi menjadi terpinggirkan, walaupun sekarang sudah mulai digali lagi, mulai diupayakan untuk diaktualisasi lagi. Ada revitalisasi gitu, ya. Kemudian yang kedua adalah ada liberalisme politik. Jadi ya Pancasila tidak jadikan lagi asas satu-satunya dalam orsospol, ya. Kemudian lahirnya desentralisasi, otonomi daerah itu juga ya bisa melahirkan melahirkan masalah, walaupun sebenarnya itu sangat baik.
karena bisa mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, bisa mempercepat tercapainya kesejahteraan, bisa membuat pelayanan itu menjadi semakin adil, semakin baik. Ya. Nah, bagaimana upaya untuk bisa menyadarkan kembali ini persoalan yang perlu diselesaikan. Ya. Nah, artinya apa? Semua unsur formal identitas nasional itu baik yang langsung maupun secara tidak langsung harus diterapkan. Ya, harus dipahami, diamalkan, dan diperlakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jangan kemudian justru yang harusnya memberi contoh, misalnya aparatur pemerintah justru tidak menjalankan nilai-nilai tersebut. Nah, ini yang perlu dipertegas ya. Nah, bagaimana itu dilakukan tentu berbeda. Kalau dulu persoalan itu sepertinya ada di rakyat. Sekarang ini kan persoalan bukan hanya di rakyat, persoalan itu juga ada di penyelenggara negara yang memiliki kewenangan untuk membuat aturan perundang-undangan. Karena kalau aturannya sudah bagus, diterjemahkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, maka kemudian aplikasinya juga bisa lebih baik. Iya, tidak dibuat berdasarkan kepentingan kelompok, kepentingan golongan dan seterusnya. Sehingga semua harus belajar untuk menjadi warga negara yang baik, ya, warga negara yang cerdas, to be smart and good citizen, harus seperti itu. Ya, saya pikir ini kaitannya dengan identitas nasional. Jadi yang pokok di sini adalah bahwa ada 3 bentuk identitas nasional kita, dan identitas nasional Indonesia itu sebenarnya adalah sebuah bentuk identitas sekunder yang dibuat, disepakati, dijadikan konsensus setelah kemudian Indonesia ini merdeka. Ya. Baik, saya pikir itu adik-adik untuk identitas nasional, nanti kembangkan dengan materi-materi yang ada di sistem pola pembelajaran kita. Assalamualaikum, selamat pagi.